Seorang gadis terjatuh dari pesawat yang hancur di udara. Gadis itu selamat walaupun luka-lukanya cukup parah. Tapi bagaimana gadis ini bisa selamat, teman-teman? Para ilmuwan akhirnya meneliti kejadian yang dialami oleh sang gadis. Apa ini keberuntungan? Atau jangan-jangan ada faktor lain? Di video kali ini saya akan membahas bagaimana seseorang bisa selamat dari satu kecelakaan yang sangat mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada beberapa penebang kayu yang melihat sesuatu yang gak biasa di sebuah gubuk yang ada di tepi sungai. Ada seorang gadis muda, rambutnya pirang, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya penuh luka. Awalnya saking kagetnya para penebang kayu itu mengira kalau mereka melihat makhluk halus. Tapi ketika mereka mendekat, gadis itu bicara dengan suara pelan. "Tolong saya, Pak, saya baru saja jatuh dari pesawat." Udah pasti perkataan gadis ini membuat semua penebang kayu itu sangat-sangat kaget. Ini maksudnya apa? Gadis ini siapa sih? Kok bisa gadis ini masih hidup kalau memang benar dia jatuh dari pesawat? Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Julian Kupke. Dan menurut pengakuannya, dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat yang telah dia alami. Julian juga bilang kalau dia sudah mencoba bertahan hidup selama 10 hari sebelum ditemukan oleh para penebang kayu. Akhirnya, para penebang memutuskan untuk membawa gadis itu ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter yang meriksa berkata kalau luka-luka di tubuh Julian cukup banyak dan lumayan parah. Tapi anehnya di antara luka-luka tersebut gak ada yang sampai mengancam nyawanya Julian. Luka-luka Julian di antaranya tulang selangkanya patah, ligamen lututnya robek, luka terbuka yang sampai dipenuhi belatung saking sudah membusuknya. Matanya bengkak karena benturan dan juga geger otak ringan. Kalau kita melihat pelukannya, teman-teman, dokter pun heran kok Julian bisa bertahan begitu lama di hutan Amazon lagi. Apalagi tadi kata Julian sebelumnya dia mengalami kecelakaan pesawat. Di rumah sakit itu Julian bertemu dengan ayahnya. Ayah Julian sangat-sangat bersyukur anaknya masih hidup. Karena selama 10 hari belakangan ini ayahnya hanya bisa berdoa untuk keselamatan anak dan juga istrinya setelah pesawat mereka dinyatakan hilang kontak. Menurut keterangan Julian, semua dimulai ketika dia ingin mengunjungi ayahnya di kota lain. Waktu itu Julian baru aja wisuda lulusan sekolah dan kebetulan hanya ibunya yang bisa datang. Setelah wisuda selesai barulah Julian dan ibunya mencari penerbangan menuju kota tempat ayah Julian tinggal. Tapi karena saat itu memang akhir tahun banyak banget tiket yang sudah habis. Dan satu-satunya penerbangan yang tersedia adalah penerbangan dari Lanza Flight. Sebenarnya waktu mendengar nama Lanza Flight, ayah Julian sudah bilang jangan naik itu, cari penerbangan lain. Lebih lambat pun gak apa-apa. Karena ayah Julian sudah lama tahu nih reputasi buruk pesawat ini. Dari 170 unit pesawat yang sudah dibuat, 58 diantaranya pernah mengalami kecelakaan fatal atau kerusakan yang serius. Mendengar pesawat itu yang akan ditumpangi oleh istri dan anaknya, sang ayah sempat melarang mereka untuk terbang. Tapi gara-gara nggak mau melewatkan liburan, Julian sama ibunya tetap bersikeras naik pesawat itu. Dan bahkan nih, ibunya sempat bilang ke ayah Julian, "Tenang aja lah, kan nggak semua pesawat pasti akan jatuh." Jadwal penerbangan sebenarnya sudah tertunda selama 7 jam gara-gara cuaca buruk. Tapi saat itu Lanza Airlines tetap menerbangkan pesawatnya demi mengejar jadwal yang padat. Mereka meremehkan cuaca buruk dan akibatnya teman-teman sangat fatal. Kata Julian, awalnya perjalanan lancar dan diperkirakan mereka akan sampai di tujuan selama 1 jam. Tapi 15 menit sebelum sampai tujuan tiba-tiba aja langit menghitam. Kilat juga menyambar dari segala arah. Pesawat mengalami guncangan atau turbulensi hebat. Barang-barang sampai jatuh dari bagasi. Makanan dan minuman berterbangan ke sana kemari. Udah pasti pada saat itu semua penumpang teriak-teriak nangis dengan paniknya. Sampai puncaknya,
Ada kilat yang sangat hebat menyambar tepat di sayap pesawat. Dan petir itu lebih terang daripada yang lain. Waktu itu katanya Julian, tubuhnya pesawat langsung terjun menukik ke bawah. Dan dia sempat dengar ibunya bilang, "Udah, ini akhir dari segalanya." Waktu sambaran petir menghantam, badan pesawat pecah dan Julian masih dalam posisi terikat di sabuk pengaman kursinya. Kata Julian, kemudian terlempar dari badan pesawat dan meluncur turun dari ketinggian 10.000 kaki. Julian sempat melihat pohon-pohon raksasa di bawah sebelum akhirnya dia pingsan. Dan waktu terbangun dia sudah ada di tengah-tengah hutan. Yang dia ingat, satu matanya itu nggak bisa melihat. Tulang selangkahnya patah dan tubuhnya penuh dengan luka. Dan Julian sadar kalau dia terjebak di tengah hutan Amazon. Tapi untungnya teman-teman, Julian ini bukan anak perempuan biasa. Sejak kecil Julian dididik oleh dua orang tuanya yang merupakan peneliti hewan di alam liar. Kedua orang tuanya pergi ke Peru untuk meneliti satwa liar. Selain itu mereka juga terlibat dalam gerakan konservasi, melindungi hutan dari penebangan dan juga perburuan liar. Julian ikut serta dalam misi itu sejak dia masih sangat kecil. Bayangin aja, waktu Julian berusia masih 14 tahun, keluarga ini pindah dari ibu kota Peru untuk mendirikan stasiun penelitian di tengah-tengah hutan Amazon. Di sanalah Julian belajar bertahan hidup di lingkungan yang paling berbahaya di dunia. Setiap hari dia belajar cara membaca cicak binatang, membedakan tumbuhan yang bisa dimakan dan yang beracun, cara tidur di tanah tanpa takut serangga, dan cara tetap tenang saat binatang buas ada di dekatnya. Inilah teman-teman yang kemudian membuat Julian bisa bertahan hidup di hutan Amazon, walaupun dalam keadaan luka-luka berat. Padahal saat itu sedang musim hujan, namanya akhir tahun. Sama sekali nggak ada buah di pohon, nggak ada api yang bisa dibuat karena semuanya lembab. Akhirnya mengandalkan pengetahuan yang diajarkan oleh ayahnya, Julian mengikuti aliran air. Ini adalah aturan utama ketika tersesat di hutan. Di hari keempat dia mendengar ada suara yang gak asing. Ada kepakan sayap burung bangkai besar atau king vulture. Itu artinya ada bangkai di dekat situ. Julian ikutilah suara itu dan dia menemukan ada 3 jenazah penumpang pesawat. Kepala mereka membentur tanah dan kakinya sampai menjulang ke atas. Di mana salah satu dari jasad itu tampak sekilas seperti ibunya. Julian dekati dan dia lihat ada cat kuku warna-warni di kuku jasad itu. Dia sadar itu bukan jasad ibunya. Kebetulan dekat jasad itu ada puing-puing pesawat juga teman-teman. Julian menemukan permen makanan pertamanya setelah dia mengalami kecelakaan. Sebenarnya saat itu Julian mendengar ada suara pesawat pencari di atas. Tapi enggak satupun dari mereka berhasil melihat Julian. Karena memang pepohonan Amazon itu sangat-sangat lebat. Julian menunggu sampai suara pesawat tersebut hilang. Dan satu dia sadar, gak akan ada yang datang menyelamatkannya. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri entah bagaimana caranya. Sungai yang diikuti oleh Julian itu berisi ikan piranha. Tapi dia tahu nih dari ayahnya kalau piranha itu hanya menyerang di perairan yang dangkal. Maka Julian memilih untuk mengambang di tengah sungai terbawa arus untuk menghemat tenaganya. Di hari ke-9 saat itu keadaan Julian makin mengenaskan teman-teman. Kulitnya terbakar matahari, tubuhnya lemas karena kelaparan dan kakinya nyaris lumpuh. Tapi penderitaan terparah justru berasal dari luka di bahunya yang terinfeksi belatung lalat jenis botfly. Setelah tubuh Julian mengalami luka terbuka akibat benturan dan juga goresan dari rimbunan hutan, lalat mulai tertarik oleh bau jaringan yang rusak dan juga lembab. Lalat dewasa akan meletakkan telur atau langsung menusukkan larva alias belatung itu ke dalam luka. Dalam hitungan jam hingga hari, larva pun menetas, mulai memakan jaringan rusak atau jaringan nekrotik pada lukanya Julian. Tapi yang unik dari larva lalat botfly ini adalah teman-teman, mereka nggak menyerang pembuluh atau jaringan yang sehat. Larva cenderung memakan jaringan rusak sehingga luka tampak bersih meskipun memang kelihatan menjijikkan dikerumuni belatung. Akibatnya, luka Julian nggak membusuk parah dan bisa dikatakan terkendali secara biologis oleh adanya larva tadi. Tetap aja masih ada resiko. Yang pertama, resiko infeksi sekunder akibat infeksi bakteri dari larva itu sendiri. Yang kedua, perburukan luka terutama kalau larva ini menggali terlalu dalam hingga mencapai jaringan yang vital seperti otot.
Rasa nyeri hebat, peradangan, dan kerusakan jaringan juga bisa semakin meluas. Setelah mencoba berjalan lagi selama beberapa saat, akhirnya Julian menemukan ada sebuah gubuk di tepi sungai. Selain itu juga ada perahu di dekat gubuk tersebut. Nah, berarti ini ada tanda-tanda peradaban. Mulailah harapan timbul di hatinya Julian. Julian kemudian mencari bensin di gubuk tersebut. Setelah dapat dia siramkan bensin itu ke luka yang ada di bahunya. Karena Julian ingat ayahnya pernah mengobati luka seekor anjing dari infeksi belatung dengan minyak tanah. Maka dia menuangkan bensin ke luka di bahunya tadi. Tapi akibatnya belatung-belatung tersebut menyelam lebih dalam ke dalam luka. Dengan rasa sakit luar biasa, Julian berusaha mencabut sekitar 30 belatung dari lukanya sebelum akhirnya dia kehilangan kesadarannya. Saat itu memang kondisi darurat, teman-teman. Dalam kondisi itu, bensin jadi satu-satunya cairan ampuh yang tersedia untuk mencoba membasmi larva belatung di lukanya Julian. Tapi sebenarnya bensin bisa mengiritasi dan juga merusak jaringan yang sehat. Selain itu juga ada risiko terinfeksi bakteri penyebab tetanus atau gangren alias pembusukan pada luka. Tapi saat itu saking kesakitannya, Julian gak punya pilihan lain sampai akhirnya dia pun pingsan. Ketika sadar, Julian bertemu dengan para penebang kayu yang akhirnya membawa Julian ke rumah sakit. Setelah pulih, Julian sempat pulang ke negara asalnya yaitu Jerman bersama ayahnya. Meskipun demikian, Julian masih bersedia ketika diminta pihak berwenang untuk kembali ke hutan Amazon dan membantu pencarian para korban yang belum ditemukan. Julian masih bisa menunjukkan di mana kira-kira pesawat itu jatuh, di mana kursinya sempat mendarat, dan jalur sungai mana yang ia susuri selama dia bertahan hidup. Berkat bantuan Julian, reruntuhan pesawat dan jasad para korban berhasil ditemukan oleh tim penyelamat, termasuk juga jasad ibunya Julian. Setelah penyelidikan diketahui kok sebenarnya beberapa korban sempat selamat termasuk ibunya. Tapi sayangnya mereka nggak bisa bertahan hidup seperti Julian. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari kasus ini, teman-teman. Bagaimana bisa Julian selamat saat jatuh dari ketinggian yang segitu parahnya? Beberapa peneliti akhirnya mencoba untuk memahami bagaimana Julian bisa selamat. Menurut mereka, memang ada beberapa faktor yang memungkinkan. Pertama, Julian masih terikat sabuk pengaman di bangku pesawat saat badan pesawat terbelah di udara akibat sambar dan petir tadi. Karena itu pertama, Julian gak langsung terhempas bebas ke udara seperti penumpang yang lain. Kursinya ikut jatuh bersama-sama dengan Julian dan membantu memperlambat kecepatan jatuhnya. Kursi ini berfungsi seperti semacam parasut, menciptakan hambatan di udara dan memperlambat jatuhnya Julian. Selain itu, Julian jatuh ke dalam kanopi hutan hujan tropis yang sangat rapat, sangat padat dengan tinggi pohon mencapai puluhan meter. Ini menyediakan semacam bantalan alami berupa ranting, dahan, dan daunan yang menyerap sebagian besar energi tumbuhan ketika dia terhempas. Keadaan ini juga memperlambat laju jatuhnya, mengurangi gaya benturan drastis ketika dia menghantam tanah. Selain itu, ketika dia ditemukan, Julian masih terikat pada kursi dan kursi itu posisinya tegak ketika dia jatuh. Artinya, gaya bentur itu tertumpu pada bagian bokong dan punggung, bukan kepala atau dada. Dan hal ini kemungkinan mencegah cedera fatal pada kepala atau tulang belakang. Dan waktu itu Julian masih berusia 17 tahun. Struktur tubuh remaja lebih fleksibel dibandingkan dewasa, membuat Julian lebih tahan terhadap gaya benturan. Tulang-tulang yang masih muda lebih mampu menyerap energi trauma tanpa patah total. Meskipun dia mengalami patah pada tulang selangka dan luka yang serius, dia nggak mengalami cedera kepala berat, kebocoran cairan tubuh, atau trauma pada dada yang bisa mengancam nyawanya. Setelah jatuh, tubuh Julian itu mengalami shock survival, atau fase di mana sistem saraf menekan rasa sakit dan stres agar tubuh bisa tetap bergerak. Rasa lapar, rasa nyeri semua tertunda selama beberapa hari yang merupakan mekanisme adaptif tubuh untuk bisa bertahan hidup. Tubuhnya menyesuaikan diri, pokoknya Julian harus bertahan hidup. Dokter kemudian menemukan bahwa ligamen lutut Julian robek, tapi Julian masih bisa berjalan sampai berhari-hari. Ini menunjukkan respon ekstrim tubuh untuk mencoba menyelamatkan diri. Tapi teman-teman, perjuangan Julian gak berhenti setelah selamat secara fisik. Dia masih harus menghadapi hal yang lebih berat, yaitu trauma psikologis jangka panjang. Julian mengalami apa yang disebut dengan survivor's guilt atau perasaan bersalah karena dia jadi satu-satunya orang yang selamat.
sementara yang lainnya meninggal dunia, termasuk ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun Julian menolak semua wawancara. Dia menutup diri dari media dan menyimpan semua ingatan itu rapat-rapat dalam ingatannya. Baru 20 tahun kemudian Julian mulai pelan-pelan menerima kenyataan. Dia menulis sebuah buku yang tujuannya untuk menyembuhkan traumanya. Bukunya itu diberi judul When I Fell from the Sky, ketika saya jatuh dari langit. Buku itu berisi pengalaman Julian selama bertahan hidup di hutan Amazon dan juga semua traumanya setelah menjadi satu-satunya orang yang selamat. Cerita Julian juga sempat difilmkan. Julian mengaku baru selama proses pembuatan film inilah dia bisa pelan-pelan menghilangkan traumanya. Kini Julian mengikuti jejak kedua orang tuanya, menjadi peneliti hewan dan juga alam liar. Dan sampai sekarang Julian masih hidup dan aktif sebagai pelestari hutan. Dan kisah ini terjadi di Peru pada tahun 1971. Teman-teman, hidup kadang-kadang memberi ujian yang sepertinya mustahil. Tapi justru dari sanalah kita melihat kekuatan manusia yang sebenarnya. Julian mengajarkan kita bahwa keberanian adalah tentang kita yang tetap melangkah meski dihantui rasa takut. Di tengah hutan tanpa makanan, tanpa alas kaki, dan juga luka-luka yang mulai membusuk, Julian memilih untuk bertahan. Bukan karena dia ingin jadi pahlawan teman-teman, tapi karena dia tahu bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan. Cerita ini bukan hanya tentang jatuh dari langit dan selamat, tapi tentang bangkit dari trauma yang gak kelihatan. Tentang bagaimana luka batin kadang jauh lebih dalam dari luka fisik, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk mulai sembuh. Tapi kalau Julian bisa melewati semua itu, saya yakin kita juga bisa. Asal kita punya keyakinan, ketenangan, dan juga tekad untuk tidak menyerah. Karena hidup ini rapuh, tapi manusia bisa jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan.